Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Imam Awaludin selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika 2 dan seluruh penonton video ini dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Rili Yunita dengan nomor NPM 1911021033 dan rekan saya Muhammad Farel Atalah Putra dengan nomor NPM 1911021041. Kami merupakan mahasiswa dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil regresi data panel pada mini skripsi kami yang berjudul Pengaruh PDRB Pertanian dan Produksi Beras terhadap Konsumsi Beras per Kapita per Bulan pada Daerah Selatan Sumatera, yaitu pada Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sampai 2021. Nah, pada mini skripsi kami terdapat 3 variabel, yaitu 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Di mana variabel bebasnya yaitu PDRB pertanian atas dasar harga berlaku dan produksi beras tingkat provinsi. Sementara itu variabel terikatnya yaitu konsumsi beras per kapita per bulan tingkat provinsi. Data yang kami gunakan merupakan data yang bersumber dari BPS dan Kementerian Pertanian untuk Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sampai 2021. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan data yang kami gunakan, yaitu data PDRB pertanian per kapita, produksi beras, dan konsumsi beras per kapita per bulan untuk Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sampai 2021. Oke, pada selanjutnya kita akan mulai melakukan uji terhadap pemilihan model. Langkah pertama yaitu kita buka eViews, kemudian create a new eViews work file, kemudian kita pilih work file structure type balance panel. Oke, kita gunakan data awal yaitu 2017, kemudian pada akhir yaitu tahun 2021 dengan 4 cross section tadi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, kemudian untuk membuat data secara langsung, kita akan klik quick, kemudian empty group edit series. Nah, data yang akan kita gunakan yaitu data bersumber dari BPS dan Kementerian Pertanian. Dan ini adalah jenis bentuk data yang akan kita gunakan seperti yang tertera tadi di dalam PPT. Kita copy paste. Oke, kita copy kemudian paste. Oke, untuk PDRB pertanian kita beri nama X1, kemudian untuk PDRB, kemudian untuk produksi beras kita beri nama X2, dan kemudian untuk konsumsi beras per kapita per bulan kita akan beri nama variabel Y atau variabel terikat. Kemudian simpan grupnya yaitu kita beri nama grup 1. Oke, nah setelah itu akan muncul variabel-variabel yang telah tadi kita masukkan ke dalam tabel. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita klik Y, kemudian kita tahan CTRL, klik X1, X2, kemudian lepas CTRL, kemudian kita klik kanan, open as equation. Oke, kemudian kita pindahkan C di sebelah variabel Y. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, dan ini adalah hasil regresi berbentuk Pulley square ya. Sedangkan untuk pemilihan yang akan kita gunakan yaitu kita akan menggunakan FEM ya. Jadi kita akan menguji antara PLS dengan FEM dengan menggunakan FEM atau fixed effect model pada uji Chow. Oke, selanjutnya kita klik estimate lagi.
Kita klik panel option, kemudian kita klik cross section yang fix model, kemudian kita oke. Nah, dan ini adalah hasil dari estimasi fixed effect model. Nah, kemudian setelah kita melakukan estimasi terhadap fixed effect model, kemudian kita akan melakukan uji cow, yaitu pada redundant fixed effects likelihood ratio. Caranya yaitu kita klik view, kemudian residual diagnosis, kemudian fix atau random effect testing, kemudian kita klik yang redundant fixed effect likelihood ratio. Nah, dan ini adalah hasil pengujian Chow terhadap FEM. Oke. Nah, di dalam hipotesis terhadap uji Chow ini, yaitu ada H0 yaitu common effect dan HA fixed effect. Nah, di sini kita melihat cross section F atau lebih tepatnya probability probability dari uji F ya. Di sini kita bisa melihat bahwa probability-nya adalah 0,000 sekian. Nah, karena nilainya lebih kecil dari alfa, maka H0 pun ditolak. Karena H0 ditolak, akibatnya HA diterima, dan untuk itu penggunaan model yang lebih layak yaitu adalah model FEM atau model fixed effect model. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa uji Chow memilih FEM untuk metode analisis yang akan kita gunakan terhadap data panel. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji Hausman. Uji Hausman sendiri yaitu merupakan uji untuk memilih antara FEM atau REM. Nah, caranya yaitu kita estimasi REM terlebih dahulu. Nah, untuk estimasi terhadap model REM, kita klik estimation output, kemudian kita objek, copy objek, kemudian habis itu kita rubah estimate-nya pada panel option, kita rubah menjadi random. Nah, dan ini adalah hasil untuk random effect model. Kemudian kita beri nama, yaitu Eki_REM untuk yang model REM tadi. Sedangkan yang ini akan kita beri nama equation_FEM atau fixed effect model. Oke. Nah, di dalam equation REM ini, tadi kan kita sudah melakukan estimasi terlebih dahulu. Nah, saatnya yaitu untuk melakukan uji Hausman, kita klik view, kemudian fix effect random testing, kemudian kita pilih yang correlated random effects Hausman test. Nah, dan hasilnya adalah probabilitasnya yaitu 0,9924. Nah, pada kesimpulannya, karena probabilitasnya lebih besar dibandingkan alfa, yaitu nilai probabilitas F-nya tadi 0,9924 dibandingkan alfanya yaitu 0,05, sehingga HA ditolak dan H0 diterima. Nah, sehingga model yang akan kita pilih pada kesimpulannya yaitu adalah model REM atau random effect model. Nah, oke. Kita tutup dulu yang model FEM. Oke. Nah, dan ini adalah hasil analisis regresi REM. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa model regresi linear berganda yang akan kita gunakan yaitu Y sama dengan A ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 plus mu atau E, yang mana merupakan error term atau disturbance. Nah, untuk Y-nya sendiri yaitu adalah konsumsi beras per kapita per bulan, kemudian A, kemudian beta 1, beta 2 dan seterusnya yaitu merupakan koefisien regresi, kemudian untuk X1 yaitu adalah variabel PDRB pertanian dan yang kemudian X2 yaitu adalah variabel produksi pertanian. Nah, untuk hasil estimasi model sendiri yaitu YI, yaitu didapatkan sebesar 6,9884 ditambah 6,9090 E min 06 ditambah 7,7304 E min 08. Oke. Kemudian untuk interpretasinya akan disampaikan oleh rekan saya Rili Yunita.
Oke, baik selanjutnya yaitu interpretasi. Nah, setelah tadi telah dijelaskan oleh Farel mengenai hasil regresinya, sekarang saya akan menginterpretasikan. Nah, berdasarkan hasil regresi tersebut diperoleh hasil bahwa variabel C atau konstanta itu memiliki nilai sebesar 6,9884. Nilai tersebut memiliki arti bahwa apabila nilai variabel bebasnya yaitu PDRB pertanian dan produksi beras adalah 0, maka konsumsi beras per kapita per bulan akan bernilai 6,9884. Sementara itu untuk variabel X1-nya memiliki koefisien sebesar 6,9090. Artinya bahwa setiap perubahan variabel X1 sebesar satu satuan, maka nilai variabel konsumsi beras per kapita per bulan akan berubah sebesar 0,00006909. Dan yang terakhir yaitu untuk variabel X2-nya memiliki nilai koefisien sebesar 7,7304 yang memiliki arti bahwa apabila kenaikan variabel X2 sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan perubahan variabel konsumsi beras per kapita per bulan sebesar 0,0000007304. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini, karena kita tadi telah memilih um, random effect model, maka pengujian asumsi klasik yang kita butuhkan yaitu adalah uji normalitas dan uji multicollinearitas. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita akan klik view, kemudian residual diagnostik, kemudian histogram normality test. Kita balik lagi ke views, kemudian view, kemudian residual diagnostik, histogram normality test. Dan ini adalah hasil dari uji histogram atau normalitas. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini. Nah, hipotesisnya yaitu adalah H0 H0 yaitu beta 1 sama dengan 0, maka data berdistribusi normal. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya yaitu H1 atau HA yaitu beta 1 tidak sama dengan 0, maka akan menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini untuk melihat distribusi normal atau diterimanya H0, yaitu kita melakukan uji melalui uji Jarque-Bera dan probabilitas. Nah, oke, di sini, nah hasil probabilitasnya yaitu adalah 0,718200, yang mana nilai itu lebih besar dibandingkan signifikasinya yaitu alfa sama dengan 5%. Nah, sementara untuk Jarque-Bera sendiri itu nilainya lebih kecil dibandingkan C kuadrat tabelnya. Nah, karena nilai jar kebearannya lebih kecil dibandingkan C kuadrat tabelnya, yaitu 0,662014, lebih kecil dibandingkan 5,99, maka keputusannya yaitu adalah H0 diterima dan HA ditolak, sehingga data yang kita gunakan yaitu berdistribusi secara normal. Oke, kemudian kita masuk pada uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini kita dapatkan ketika kita menguji variabel bebas terhadap satu sama lain ya. Oke, kita uji variabel bebas satu sama lain. Kita uji antara X1 terhadap X2, open as equation. Oke, 1 C. Kemudian untuk panel optionnya sesuai yang tadi kita gunakan, yaitu adalah model random effect. Oke, dan ini adalah hasil untuk R kuadrat dari X1. R kuadrat dari X1 yaitu 0,322390. Nah, sementara untuk mendapatkan R kuadrat dari X2, yaitu kita klik objek, copy objek, dan kemudian kita rubah variabelnya, yaitu X2 di depan dan X1 di belakang.
Oke, nah sehingga didapatkan untuk yang R kuadrat dari X2 yaitu 0,015955. Oke. Nah, ini adalah hasil R kuadrat yang tadi kita jelaskan tadi. Nah, sedangkan untuk mendapatkan VIF-nya, yaitu caranya adalah rumusnya 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat dari variabel yang kita uji tadi. Nah, untuk uji multikolinearitas ini, kita bisa menguji melalui R kuadrat, baik pada R kuadrat maupun VIF. Nah, pada uji multikolinearitas, apabila R kuadratnya yaitu berada pada kisaran di bawah 0,80, maka itu menandakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas terhadap data panel. Nah, sementara melalui VIF, apabila itu berada pada kisaran di bawah 10, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data panel. Nah, pada hasil yang ditunjukkan ini menunjukkan bahwa baik dari sisi R kuadrat maupun VIF itu sama-sama menunjukkan bahwa data panel kita gunakan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Oke. Kemudian untuk uji hipotesis akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rili Yunita. Oke, selanjutnya yaitu uji hipotesis untuk uji T dan juga uji F. Nah, yang pertama yaitu uji T untuk hipotesis X1 atau PDRB pertanian. Nah, apabila T hitung itu lebih besar dari T tabel, artinya tidak berpengaruh secara signifikan, dan apabila T hitung kurang dari T tabel, artinya berpengaruh signifikan. Berdasarkan uji T hipotesis PDRB pertanian, nilai DF-nya atau N min K min 1 itu yaitu 17, dan untuk nilai T tabelnya yaitu 1,740, sementara untuk nilai T hitung PDRB pertaniannya yaitu 1,370067. Nah, karena T hitung kurang dari T tabel, artinya H0 diterima dan HA-nya ditolak. Jadi kesimpulannya PDRB pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi beras per kapita per bulan. Untuk selanjutnya yaitu uji T hipotesis produksi beras. Nah, nilai DF-nya yaitu 17 dan nilai T tabelnya yaitu 1,740, sementara nilai T hitung yaitu 1,370067. Nah, karena nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kesimpulannya produksi beras tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi beras per kapita per bulan. Oke, untuk selanjutnya atau uji yang terakhir yaitu uji F atau uji bersama-sama. Nah, dengan hipotesis H0 yaitu B1, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0 yang artinya tidak berpengaruh signifikan, dan HA-nya yaitu H0 tidak benar atau tidak semua B beta ke K sama dengan 0 atau berpengaruh signifikan. Nah, apabila nilai F hitung itu kurang lebih dari nilai F tabel, artinya HA diterima dan H0 ditolak. Dan apabila nilai F hitung kurang dari nilai F tabel, artinya H0 diterima dan HA ditolak. Sementara itu untuk nilai DF1 yaitu 1 dan DF2-nya 17. Sementara untuk nilai F tabelnya yaitu 4,49 dan nilai F hitungnya yaitu 1,983263. Karena nilai F hitung kurang dari F tabel, artinya H0 diterima dan HA-nya ditolak. Jadi kesimpulannya semua variabel independen, yaitu PDRB pertanian dan produksi pertanian, secara bersama-sama memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel konsumsi beras per kapita per bulan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.